anak-anak, kalian siap mendengarkan cerita firman hari ini? Ayo, duduk yang manis dan kita mau sama-sama saksikan tayangan yang berikut ini. Suatu hari, seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sumur. Hewan tersebut menangis sedih berjam-jam, sementara sang petani mencari cara untuk menolong. Akhirnya, dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang terheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan derap langkah yang gembira. Nah, setelah kita menyaksikan cerita tadi, cerita tentang Pak Petani dengan keledainya. Di sini mau tanya, apa ya yang dialami keledai tadi? Wah, keledai tadi jatuh ke dalam sebuah sumur. Dan kalian tahu, tidak ada yang nolongin. Malah Pak Petani yang harusnya nolongin keledai tadi, dia mulai berpikir, Pak Petani mulai berpikir, wah, keledai ini sudah tua dan sumur ini pun sudah tidak digunakan lagi. Jadi lebih baik aku menutup sumur ini saja. Pak Petani memanggil teman-temannya untuk mulai menutup sumur itu. Wah, artinya si keledai bakalan terkubur di dalam sumur dong. Apa yang terjadi? Benar aja, di dalam sumur itu keledai mulai berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Tapi ops, ya ampun, tanah dan kotoran mulai berjatuhan menimpa punggung keledai. Dia terus teriak lagi, tolong, tolong, tolong. Ops, ops. Wah, semakin banyak tanah dan kotoran menimpa punggung keledai tadi. Aduh, tolong, tolong, ops, tolong, tolong. Dengan sekuat tenaga, keledai tadi minta tolong, tapi gak ada yang menolong. Dan ketika ops, ops, tanah dan kotoran semakin banyak menimpa punggung keledai tadi, kalian tahu keledai tadi putus asa nggak? Apakah dia cuman menyerah dan menangis dan putus asa? Wah, ternyata tidak. Keledai tadi mulai berpikir, setiap kali ada tanah, setiap kali ada kotoran, setiap kali terus tanah dan kotoran mulai menimpa tubuhnya, dia malah mulai berpikir, aku justru bisa naik dengan tanah ini. Dia mulai menggoyangkan badannya dan berbagai tanah yang datang yang terus menimpa dia goyangkan lebih kencang lagi dan hops, setiap kali tanah dan kotoran mulai menimpa dia, hops, dia berhasil naik, hops, dia terus naik, hops, dia terus naik sampai dia berhasil ke atas permukaan tanah. Dan semua orang terkejut. Kenapa? Karena nggak nyangka harusnya keledai tadi mati terkubur, tapi wow, tanah dan kotoran tidak berhasil membuat keledai itu putus asa. Bahkan tanah dan kotoran dipakai si keledai untuk terus naik dan mengalami kemenangan. Jadi tantangan bisa berubah menjadi kemenangan. Keledai tadi sanggup mengubahkan tantangan menjadi kemenangan karena dia tidak pernah putus asa. Nah, hari ini di sini mau cerita tentang sekelompok umat Israel yang mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami tantangan. Kenapa ya? Nah, anak-anak, di sini bawa apa ini? Nah, anggap saja ini adalah rumah Tuhan. Pada waktu itu di kitab Esra dikatakan umat Tuhan yang ada di tawanan di
Babel, mereka rindu untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan yang dibangun sama Raja Salomo sempat hancur sama kerajaan Babel. Jadi umat Tuhan yang ada di Babel, mereka pulang ke Yerusalem dan mereka mulai membangun rumah untuk Tuhan. Tapi ketika mereka bersemangat membangun nih, mereka dengan gairah membangun, mereka bersemangat, mereka bersukacita untuk melakukan pembangunan rumah Tuhan. Ternyata ada sekelompok umat, sekelompok orang yang tidak menyukai pembangunan rumah itu. Sekelompok umat tadi berupaya sedemikian rupa untuk menggagalkan pembangunan rumah Tuhan. Wah, apa yang mereka alami ya? Umat Tuhan tadi yang cinta Tuhan, yang rindu untuk rumah Tuhan mulai dibangun. Apakah mereka putus asa? Apakah mereka menyerah? Ternyata, ingat nggak cerita keledai tadi? Mereka juga tidak menyerah. Mereka juga tidak putus asa. Ketika tantangan datang, ketika halangan datang, ketika banyak hal yang gak enak yang harus mereka alami, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Mereka terus berdoa, mereka berketetapan untuk membangun. Tuhan datang memberikan pesan, Tuhan datang memberikan arahan melalui nabi-nabinya, sehingga umat Tuhan bangkit kembali, gairahnya terus bangkit. Meskipun ada tantangan, tapi gairah untuk membangun itu tidak pernah padam dalam hidup mereka. Mereka berketetapan terus membangun dan terus membangun sampai rumah Tuhan berhasil didirikan. Dan hari ini satu yang pesan Tuhan yang di sini mau akankan adalah, ayo miliki kobaran api cinta akan Tuhan, miliki ketetapan hati untuk terus melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab ketika kobaran api cinta itu tidak pernah padam dalam hidup kita, terus menyala, di sini percaya selalu datang anugerah Tuhan, selalu datang penyertaan Tuhan, selalu datang pertolongan Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat hati kita yang rindu melakukan yang terbaik untuk kita, dan hati kita cuma Tuhan tidak akan pernah, Tuhan tidak akan pernah kecil. Tapi Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Tuhan pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Percaya engkau adalah anak yang cinta Tuhan dan engkau selalu taat melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Hidupmu dibedakan, hidupmu berkemenangan. Sebagaimana keledai tadi, dia berhasil keluar dari sumur sebab dia tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Dia mengalami kemenangan. Sebagaimana umat Tuhan tadi, ya, mereka juga tidak pernah menyerah. Mereka selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sampai mereka berhasil mewujudkan rumah bagi Tuhan. Sebab mereka tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Itulah hidupmu, itulah hidupmu saat ini. Dan ayo sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah anak yang cinta Tuhan. Aku selalu berketetapan hidup taat di hadapan Tuhan. Hidupku dibedakan, hidupku berkemenangan. Sebab anugerahnya nyata atasku. Katakan yes, yes, yes. Saat ini disini berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh Tuhan Engkau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang datang atas kehidupan kami, sehingga mulai dari saat ini Tuhan, kobaran api cinta itu akan terus bergelora dalam kehidupan kami. Dan kami dimunculkan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu taat melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Biarlah anugerah-Mu terus menuntun kami Bapa, dan kami percaya Tuhan, kami dimunculkan menjadi anak yang selalu berkemenangan. Jadilah atas kami Bapa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di program berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.